Shalom, Salam. selamat berjumpa lagi dengan kami. Saya Alfredo Yarsa Mosir dan dengan Bapak Chandra Silalai dan Bapak Gunter Syanturi Salam. dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema bencana yang dahsyat sedang mengancam. Shalom Bapak Syanturi. Salam. Apa kabar Pak? Baik. Puji Tuhan, kita kabar baik ya Pak ya. Begini Pak, saya ingin memberikan kepada Bapak terdiri dari 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau tidak ke surga, masih adakah tempat yang lain? Mohon penjelasan dari Bapak. Amin. Saudara para pemirsa yang kami hormati, memang beberapa video sudah kami sampaikan tentang bagaimana surga dan neraka. Kali ini ada satu berita pengumuman dari Tuhan, bencana dahsyat sedang mengancam. Apakah itu? Mari kita baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu pemberitahuan dari Tuhan, yaitu bahwa ada nanti saatnya dunia ini akan dilenyapkan, akan hangus, dibakar. Jadi kalau kita lihat misalnya gedung-gedung yang tinggi, kemudian mobil-mobil yang mewah, nanti saatnya itu akan dibakar semua, akan hangus dalam nyala api. Itu tadi dikatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Itulah salah satu bencana yang sudah disampaikan oleh Tuhan, bahwa hari Tuhan akan tiba. Seperti pencuri. Tahu kita pencuri jam berapa datang? Enggak. Tapi pencuri datang. Cuman dia bilang bahwa bencana itu akan datang seperti pencuri. Bisa malam hari, bisa tengah malam, bisa menjelang pagi hari. Mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, atau 10 tahun yang akan datang, tapi besok pun bisa juga. Itulah bencana yang dikatakan Tuhan akan datang. Yang kedua, Wahyu 19 ayat 20. Wahyu 19 ayat 20. Ayat 20. Saya baca ya Pak. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api, yang menyala-nyala oleh belerang. Oleh api dan belerang. Ada satu bahaya lagi. Katanya ada api belerang. Saya pernah melihat gunung meletus, yaitu Gunung Galunggung. Itu saya tahun 80-an di Bandung. Semua orang di bawahnya yang sudah dibilang supaya pindah, tapi tidak mau, itu terkena lahar dan panas api belerang. Mereka kelihatan seperti babi yang dipanggang. Itu bencana yang kedua, bahwa ada api neraka yang panas sekali yang akan menimpa orang pada saatnya seperti hari pencuri tadi. Yang ketiga, Wahyu pasal 9 ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyesatkan manusia. Jadi ada satu nanti kesempatan lagi bahwa ada satu penyiksaan yang katanya seperti sengatan kalajengking. Dan
pada waktu itu manusia akan merasa sakit sekali, sehingga mereka berkata, hai gunung-gunung, timbunilah kami. Sampai seperti itu, mereka ingin bunuh diri, tapi tidak ada lagi tempat untuk bunuh diri. Demikian hebatnya bencana yang sedang mengancam ini, sampai orang menghendaki mati, tetapi maut tidak ada. Berikut dalam Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Para pemirsa, Tuhan mengatakan bahwa ada satu tempat yang dikatakan tempatnya iblis, dan semua orang yang tidak bisa tertolong dari bencana itu dilemparkan ke sana, dan iblis serta nabi palsu itu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Demikianlah pengumuman dari Tuhan. Orang bijak pasti berpikir bagaimana meloloskan diri dari bencana ini. Adakah orang atau siapakah yang bisa menyelamatkan dari bencana yang dahsyat ini? Secara dunia kita bisa lihat bagaimana gunung-gunung meletus begitu dahsyat. Juga kita telah melihat bagaimana tsunami menggelora yang menghabiskan banyak materi dan juga nyawa melayang. Bagaimana banjir bisa meluluhlantakkan banyak rumah. Dan sekarang ada lagi yang namanya virus corona. Adakah orang yang bisa menolong pada saat itu? Siapakah kira-kira yang bisa menjadi tempat perlindungan saat bencana ini akan berlangsung? Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Matius 28 ayat 11. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada mereka. Matius 11 ayat 28 terbalik pula. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah firman Tuhan. Yesus mengajak. Yesus itu dari sorga. Dia datang ke bumi untuk menolong, menyelamatkan bumi ini, orang-orang berdosa dari bencana ini. Mampukah ia menyelamatkan itu? Mampu. Sebab dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia Tuhan. Dia lahir bukan hasil hubungan suami istri. Dia turun dari sorga. Dia pemilik bumi. Dia penguasa alam semesta. Dia pasti bisa menyelamatkan kita dari bencana yang dahsyat ini. Mari saudaraku, ajakan Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari bencana yang dahsyat ini. Mari baca dulu Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus dijamin Tuhan mengatakan memiliki hidup yang kekal. Tidak ikut binasa,
percaya kepada Tuhan Yesus. Para pemirsa, jika hari ini Anda seorang Kristen, tapi kurang percaya, pastikanlah percayamu. Janganlah biarkan bencana ini datang sebelum kita siap. Itu dulu yang pertama dari menjawab pertanyaan daripada Pak Samosir tadi. Demikian Samosir. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya nomor 2 begini Pak. Separah apakah neraka itu? Separah apa Iya. neraka itu? Iya. Wah, Mohon penjelasan. tahu api belerang kan? Belerang Panas ya. panas. Kita pernah Mandi mandi di air panas Iya. di debu-debu. Sidemuk atau di Lagi lah. Tarutung sana kan? Iya. Itu baru setelah kita di di air kolam ini. Tapi kalau di dalam itu wah, ribuan derajat Celcius. Nah, itulah yang terjadi. Itulah api atau lautan atau air tempat orang yang akan dilemparkan itu. Jadi kesanalah orang semua. Coba bayangkan kira-kira kalau kita dilemparkan ke dalam belerang itu, tapi tidak mati. Terus di situ. Terus sampai selama-lamanya. Itu satu penyiksaan. Yang kedua, karena setan juga ada di situ. Iya. Sumber segala penyakit. Gitu. Jadi nanti ada di sana sakit gigi ada, sakit kepala ada, sakit kanker ada, sakit tumor ada, sakit ginjal ada. Retakan gigi. Semua ada di sana, segala penyakit. Kalau itu menimpa, bayangkanlah, sekarang di sini sakit tukul, di sini sakit perut, di sini sakit kepala, apa bisa ditanggung? Sekali kumat semua. Wah, itu sih gak ngerti juga. Tapi ini benar ada. Benar ada. Karena ini pengumuman dari Tuhan. Siapa lagi yang bisa mengumumkan kepada kita tentang hari yang akan datang kalau bukan Tuhan? Benar. Dan Tuhan berbicara lewat apa? Lewat ini firman-Nya. Firman Tuhan. Dia dulu berbicara kepada orang-orang pilihan seperti Musa, Nabi. seperti Nabi. Dia berbicara ke sana supaya dituliskan. Tuhan langsung berbicara dengan suara atau dengan penglihatan. Itulah yang kita percaya bahwa itulah yang akan terjadi nanti. Jadi kalau katakan separah apa ya, parah sekali. Yang sudah supaya kita pastikan sekarang bahwa kita tidak akan ke sana lagi kan? Iya. Pasti ke surga. Demikian kira-kira. Itu jawabannya Pak ya tadi ya, seperti apa neraka itu. Ya. Pertanyaan yang ketiga juga Pak. Pertanyaan balasannya. Seindah apakah rupanya surga itu Pak? Sorga. Iya, surga itu Ya. seindah apa Pak? Coba kita lihat dulu Wahyu 21 ayat 4. Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian Pak ya. Tidak ada penyakit. Tidak ada penyakit. Tidak ada pencuri. Tidak ada pencuri. Tidak ada lagi perampok. Perampok. Tidak ada kantor polisi. Tidak ada rumah sakit. Jadi orang di sana itu sehat, bahagia, senang, aman, terus sampai selama-lamanya. Bayangkanlah kalau kita misalnya sekarang lulus ya atau dapat uang misalnya 1 juta, akan senang. Tenang. Itu baru senang fisik. Tapi kalau sore ada lagi bencana, misalnya kereta kita diambil orang, kan susah lagi. Di sana tidak ada seperti itu. Jadi kalau sudah hari ini senang, terus senang sampai selama-lamanya. Selamat kekal ya. Bahagia. Kekal. Tidak ada susah lagi di sana. Tidak ada susah. Kemudian apalagi? Katanya jalan-jalan di kota itu terdiri dari emas. Jadi kalau misalnya kita mau ke sana nanti ya, mari kita lihat dulu Wahyu 21 ayat 21. Wahyu 21 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagikan kaca bening. Bisa kau bayangkan kalau sekarang orang punya emas, entah katakanlah kalung, begitu bangganya dia kan? Iya.
Kadang-kadang orang pakai cincin baru, ya mungkin tas setengah mayam di tangannya itu udah gini-gini. Tapi di sorga bukan lagi soal di tangan atau di leher. Itu jalan pun emas. Jalan pun emas. Bayangkanlah betapa bahagianya orang kan. Mutiara-mutiara itu pintu-pintu gerbang. Indah sekali kan? Indah. Di samping tadi bahwa bahagia itu tenang, nyaman, tidak ada masalah lagi, tidak ada stres, tidak ada persoalan. Tidak stres. Tapi juga dari segi materi bahwa di sana itu jalan-jalan. Mungkin kalau rumah pun wah itu nggak tanggung-tanggung. Kalau orang melihat bahwa indah di sini ada TV, nah, kalau di sana udah lebih dari sini. Ya, tapi kita tidak kawin lagi di sana sama sekali. Kawin lagi ya. Tidak ada kawin Tidak lagi. seperti yang orang bilang Di dunia bahwa ini. kita akan kawin lagi di sana, tidak. Tidak ada kawan-kawan. Nah, karena di sana kita hidup seperti Malaikat. malaikat. Yang berikutnya, tidak ada malam lagi di sana. Wahyu pasal 21 ayat 25. Ayat 25. Dan Tidak ada pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Nah, coba bayangkan, kan orang sering takut kalau malam, Iya. apalagi kalau sepi kan, Hmm. di sana nggak ada lagi malam. Terang. Jadi terang karena kemuliaan Tuhan itu yang menjadi matahari, matahari pun tidak ada. Tidak ada. Tapi kemuliaan Tuhan itu lebih daripada matahari yang menyinari atau membuat terang semuanya. Kemudian Luar biasa kan? Iya. Kira-kira rindu nggak ke sana? Rindu Rindulah, Pak. Rindulah. Jika perlu pun secepatnya Pak. Kalau begitu, marilah kita kasih tahu sama saudara-saudara kita ya supaya jangan sampai ke neraka tadi dahsyat kemalangannya, kemudian sebaliknya di sorga Sukacita. bahagia, tenang dan bersukacita sampai selama-lamanya. Kekal ya Pak ya. Amin saudaraku. Amin. Amin. Nah, Demikianlah pemirsa. Hendaklah kita selalu memikirkan hal surga. Kita mengingat kata perkataan Tuhan Yesus bahwa bumi ini akan lenyap, langit ini akan lenyap. Tapi hanya satu yang tidak lenyap. Firman Tuhan dan kerajaan surga itu yang tidak lenyap. Marilah kita cari bersama-sama. Shalom. Demikianlah saudara-saudara, shalom. sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Di lain waktu Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.